Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini kita kembali bisa bersua. Kami mengajak Anda untuk menyimak berbagai program dan mendiskusikan program pemerintah, tentunya dalam program kesayangan Anda. Ini dia program Merah Putih. Izinan saya minta ya, menteri-menteri ya. Saya minta ya, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Mau impor daging silahkan, siapa aja boleh impor. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Pemerintah punya ambisi yang luar biasa. Targetnya tahun 2025 kita swasembada pangan. Khususnya pemirsa, yaitu dalam produksi beras, kemudian jagung, gula konsumsi dan juga garam konsumsi. Ini yang harus kita diskusikan, kita pertajam malam ini dalam program Merah Putih. Pertanyaannya, bisa nggak? Mampu nggak? Dan bagaimana caranya agar 2025 swasembada berbagai hal yang saya sampaikan tadi bisa terwujud atau paling lambat di awal tahun 2026. Malam ini mari sama-sama kita diskusikan terkait dengan target ambisius pemerintah ini dalam program Merah Putih. Kami sudah hadirkan narasumber yang akan menjadi panelis dalam diskusi kita 1 jam ke depan. Saya kenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Nusantara TV malam ini. Di sebelah kiri saya, staf khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sam Herodian. Pak Sam, apa kabar? Alhamdulillah. Semangat Pak Sam. Selalu semangat. Swasembada di depan mata. Insya Allah. Siap. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Sam Herodian. Kemudian di sebelah kanan saya, Ketua Kibar atau Komunitas Industri Beras Rakyat, Saiful Bahari. Pak Saiful, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar beras kita? Ya, sekarang lebih baik. Oke, mantap. Itu yang kita inginkan. Kasih tepuk tangan buat Pak Saiful Bahari. Kemudian, ini orang yang paling bertanggung jawab dengan pangan kita, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Pak Arief, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Terima Pak. kasih. Kalau dari senyumnya, amanlah dunia perpanganan kita, Pak ya. Insya Allah. Amin. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Arief Prasetyo. Di sebelah kanan saya adalah Wakaposko Gugus Tugas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Langgeng Purnomo. Pak Jenderal, apa kabar? Alhamdulillah. Salam berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Baik, mohon izin mikrofonnya Pak, biar suaranya lantang seluruh Indonesia. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Saya baru mau salam Bapak dengan salam presisi Pak, tapi Bapak lebih merah putih dari saya Pak. Salam presisi. Salam Merah Putih. Siap. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Jenderal Langgeng. Dan di ujung kanan panelis kita adalah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan, Cecep Muhammad Wahyudin. Pak Cecep, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Cecep? Alhamdulillah. Semangat Pak. Semangat sekali. Terima kasih. Baik, hadirin dan juga pemirsa, kami mengundang partisipasi Anda. Selain menyaksikan program Merah Putih melalui layar Nusantara TV, saksikan juga program kami live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Anda boleh like, share, subscribe, dan juga boleh menuliskan komen sesuai dengan topik diskusi kita malam hari ini. Mari mulai kita diskusi, kita awali dengan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal. Awalnya Prabowo menargetkan tercapai dalam 4-5 tahun. Namun kini Presiden mempercepat menjadi akhir tahun 2025 atau awal 2026. Prabowo menekankan bahwa kemandirian pangan adalah kunci kedaulatan dan kemajuan bangsa. Tidak hanya itu, dalam panen raya di Majalengka, Jawa Barat bersama petani dari 14 provinsi pada Senin 6 April 2025, Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Keyakinan itu ia sampaikan saat memimpin panen raya serentak di 14 provinsi dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Senin 7 April 2025. Saya percaya kita nanti akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia. Lumbung pangan dunia, nanti kita akan beri bantuan ke negara-negara yang susah, saudara-saudara. Karena tujuan kita baik, tujuan kita mulia. Nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota.
Namun di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar keran impor daging dan komoditas lainnya dibuka sebesar-besarnya. Dan kebijakan dilakukan untuk mempermudah para pengusaha. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sarasehan ekonomi di Bandara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat. Jadi saya benar-benar ini kesempatan. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silahkan, siapa aja boleh impor. Saudara-saudara, mau impor apa, silahkan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperluas program bantuan pertanian ke lebih banyak daerah. Yang hanya ditunjuk. NTV melaporkan. Bukan polisi nanam jagung di Papua, salah. Polisi memfasilitasi, mendorong, menyemangati yang melatih masyarakat Papua nanam jagung siapa? Bukan polisi. Yang melatih adalah penyuluh pertanian, Kementerian Pertanian. Sama seperti di Jawa dan pulau-pulau yang lain, sama. Jadi sektor teknis tetap diurus sama penyuluh pertanian dong. Nah, kalau dari pengantar kita, ini tugas Pak Sam dulu pertama sama Jenderal Langgeng nanti kan? Oke, tapi Pak Sam, swasembada 2025 paling lambat 2026. Bagaimana merespon ini? Swasembada paling lambat 2025 kelihatannya. 2024 karena Presiden sudah menyatakan sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya ya. Jadi ceritanya gini, sebenarnya waktu di awal kan 4 tahun nih. Terus kemudian maju 3 tahun, 2 tahun, akhirnya 1 tahun. Jadi memang akhir tahun ini harus swasembada, gitu. Khususnya beras, jagung yang sudah ditetapkan. Ya. Optimismenya? Insya Allah. Kalau kita lihat produksi sampai bulan April, itu dari kebutuhan konsumsi dalam negeri kita lebih 3 juta ton. Ini terbaik selama 7 tahun terakhir. Wow. Kemudian juga cadangan beras pemerintah kita, ya Pak Arief, juga naik 20 kali, ada 2000% di Bulog. Ini juga rekor nih, tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Dengan optimisme seperti itu, insya Allah, kecuali kalau ada bencana yang luar biasa, kalau biasa-biasa saja, ditambah dengan bantuan PU irigasi, ya, kita pompa juga sudah siapkan, menghadapi MT2 ini insya Allah lebih baik lagi daripada tahun Itu lalu. dengan pola konsumsi yang seperti biasa atau ada peningkatan di tahun ini? Saya kira kalau pola konsumsi tidak terlalu meningkat signifikan ya. Ya, jadi dengan pelonjakan yang luar biasa ini, insya Allah bisa tercapai pada tahun inilah gitu. Oke, Anda optimis ya Pak Sam ya. Tapi pertanyaan saya nih Jenderal Langgeng, apa urusannya polisi ini sama urusan pangan sama swasembada Pak? Jadi Polri ini merupakan alat negara dan fungsi pemerintah. Sehingga wajib hukumnya untuk mendukung program pemerintah. Dalam hal ini bahwa salah satunya itu terwujudnya swasembada pangan. Ini menyangkut masalah perut, mati hidupnya bangsa dan negara. Sehingga dengan jiwa semangat merah putih, kemudian Ibu Pertiwi memanggil. Kemudian Bapak Kapolri membentuk, yaitu organisasi temporer yang diberi nama Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Sejak bulan Oktober tahun 2024. Melalui Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan ini, Polri mendukung yaitu sebagai subsistem manajemen nasional leading sektornya dari Kementerian Pertanian untuk mewujudkan yaitu ketahanan pangan. Jadi dalam hal ini Polri sebagai penggerak untuk mendukung program ketahanan pangan dengan cara yaitu ada melalui 4 program. Yang program pertama pekarangan pangan bergizi, yaitu untuk tahap 6 bulan ke depan sejak bulan Januari, itu target 1 polsek menunjuk 1 desa percontohan. 1 polsek, 1 desa percontohan. 1 desa percontohan, yaitu dengan target di desa percontohan tersebut kebutuhan pangan terpenuhi dari desa tersebut. Bahkan itu target untuk mendukung bahan baku makan bergizi gratis. Itu yang program 1. Yang program 2 yaitu pemanfaatan lahan produktif. Dalam hal ini yaitu mendukung untuk terwujudnya swasembada jagung. Yaitu melalui program menggerakkan kelompok tani, kemudian berikutnya dengan program juga yaitu tumpang sari melalui mitra. Kemudian yang ketiga yaitu
pengawasan distribusi. Pengawasan distribusi ini yaitu alat mesin pertanian didistribusikan ke kelompok tani, termasuk bantuan yang lain, dipastikan tepat sasaran, sasaran dan Polri melakukan pengawasan. Ini merupakan langkah preemptif dan preventif. Bagaimana ekosistem yang dibangun ini, program dari pemerintah ini itu dari langkah preemptif preventif, kita bisa mencegah dan bahkan dalam hal ini Polri bersama di tengah-tengah rakyat. Di tengah rakyat kemudian melakukan apa di sini, suatu gotong royong kolaborasi bersama, yaitu dari unsur pemerintahan itu sendiri, bahkan kemudian nanti kita ajak dari unsur yang lain untuk peduli, dari akademisi, kemudian juga kita ajak dari unsur yang lain, dari unsur media, unsur komunitas dan semua komponen bangsa. Ya, disinilah Polri hadir sebagai penggerak. Yang keempat, Pak? Yang keempat yaitu melalui program yaitu penerimaan personil Polri, yaitu kompetensi khusus pertanian, perikanan, dan peternakan. Oh, ini memang khusus untuk mendukung ini ya, mendukung, program ini ya? Ya, itu mendukung. Jadi betul. ini memang Polri memang sengaja membuat atau satu posko ya, yang memang untuk mensupport target pemerintah swasembada. Ya. Tapi teknisnya, Jenderal, di lapangan bagaimana anggota Anda itu bergerak atau mendampingi? Jadi teknis yang pertama, kita memanajemen di era digital ini itu menggunakan, kita telah membuat infrastruktur digital. Yaitu aplikasi gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Mulai di Mabes Polri kita punya command center, kemudian berikutnya di tingkat Polda juga ada command center, di tingkat Polres juga, sampai dengan Polsek, bahkan di desa. Di desa. Nah, di dalam hal ini cara kita untuk manajemen, untuk mengevaluasi. Kemudian bagaimana untuk personil yang ditugaskan. Dalam hal ini ketika personil tugas di desa misalkan, itu sebagai penggerak program 1 tadi, itu kita tugas sehari-hari tetap fokus kepada Harkamtimas. Harkamtimas, Babinkamtimas dapat ada anggaran yaitu untuk tugas sebagai Babinkamtimas. Namun ketika bersama rakyat, selain melaksanakan tugas bagaimana mapping permasalahan Kamtimas di situ belanja masalah, di sini kan polisi berinteraksi. Bukan nyambi ya Pak ya, karena memang sudah sehari-hari mendampingi masyarakat kan? Iya, di tengah rakyat ini kan. Ya, kalau nggak digunakan kekuatan ini kan masa polisi apatis diam-diam saja, nggak peduli. Makanya memang kita perlu Polri di sini Pak. Ya, jadi terjawab sudah sebenarnya pertanyaan masyarakat ya, Jenderal Langgang. Tapi inikah yang membuat Pak Arief, Pak Sam tadi sangat confident soal swasembada? Kalau kita bicara ketahanan pangan kita, sumbernya ini kan dari beras itu dikawal itu loh dari lapangan. Apa yang bisa disampaikan Pak Arief? Terima kasih sebelumnya. Khusus untuk pangan, tentunya Pak Presiden sudah sampaikan berulang-ulang bahwa swasembada pangan itu mutlak harus kita kerjakan. Dalam hal ini leading sektornya pastinya teman-teman di Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian. Badan Pangan Nasional tentunya bersama kementerian lembaga, kita semua dalam koordinasi Menko Bidang Pangan. Ya. Jadi awalnya memang kita hitung neraca pangan. Kita harus tahu berapa kebutuhan 1 tahun, berapa projection. Jadi hari ini kita bicara produksi sampai dengan bulan Mei. Ya. Kita semua sepakat menggunakan data BPS. Ya. Kalau dulu kan Kementan punya informasi, Kemendak punya informasi. Nah, hari ini kita semua sudah menggunakan data yang sama. Jadi kalau Pak Sam sampaikan Januari sampai dengan April atau nanti Mei, produksinya tinggi, memang kita harus akui memang tinggi. Gitu rujukan data harus sama Pak. Harus sama. Orang Lebaran sudah sama kok. Sudah. Ya, Lebaran sama, awal puasa sama. Ya. Tapi kita semua harus benar-benar mempersiapkan, ya, jangan cuma sampai Mei gitu ya. Jadi di beberapa tempat sudah panen raya, kemudian sudah disiapkan lagi tanam berikutnya, karena ini nggak bisa berhenti. Ya, jadi persiapan teman-teman teknis seperti pupuk sudah dikerjakan, benih insya Allah juga disiapkan, air ya, karena salah satu yang diminta oleh pemerintah daerah kemarin dalam video conference dengan Pak Presiden itu adalah irigasi. Ya. Karena kalau tidak dipercepat saluran irigasinya, grafiknya ya akan tetap saja. Jadi Maret April akan tinggi, ya, Mei mulai turun. Kemudian November, Desember akan turun. Dan naik sedikit turun ya. Kenapa dia akan turun? Ya karena kita masih tergantung kepada
tada hujan. Ya. Sawahnya itu terairinya bukan menggunakan irigasi teknis. Nah, sehingga dalam beberapa kesempatan Pak Presiden, Menko Pangan, Menteri Pertanian selalu mendorong Menteri PU untuk menyiapkan irigasi. Jadi untuk membenahi pangan nasional ini tidak bisa sektoral. Iya. Jadi mulai dari persiapan lahan, benih, pupuk, pasca panen, kemudian dipersiapkan bulog untuk menyerap. Ya. Nanti terkait pasca panen tentunya kita perlu dryer. Ya. Teman-teman Kementan sudah dorong produksi tinggi. Teman-teman Polri kemarin Pak Dedi, Pak Irwasum berkomunikasi, Kalimantan Barat udah mulai panen jagung, tapi alat pipil dan dryernya masih terbatas. Nanti aflatoksinnya tinggi, nggak terserap lagi. Betul. Jadi ini nggak bisa parsial. Jadi Pak Presiden tentunya sudah sangat paham karena beliau juga mantan ketua HKTI, jadi tahu persis end to end. Ya. Jadi menanam apa, berapa banyak, standby buyer-nya harus sudah siap. Jadi kalau misalnya standby buyer sudah siap, kemudian dijadikan cadangan pangan pemerintah, dipakai oleh private, sisanya baru kita bicara ekspor. Gitu. Jadi jagung ada pada waktu tertentu sudah disiapkan cadangan pangannya, sudah gudang-gudang private itu penuh, berikutnya kita bicara ekspor gitu ya. Oke. Karena kalau enggak nanti harga di tingkat petaninya jatuh, berikutnya petani nggak mau tanam lagi. Iya. Jadi bicara soal pangan, bicara holistik, komprehensif, ya nggak bisa separuh-separuh. Jangan lupa keberpihakan. Keberpihakan. Nah ini nanti ada teman-teman dari Kadin, ya kita sekarang di Kadin juga ada Badan Pangan Kadin, kemudian WKU-nya ini juga orang-orang praktisi, jadi paham betul kapan perlu jagung berapa banyak. Iya. Kemudian bagaimana fattening, ya nggak cuma kalau kita bicara pangan tuh artinya bukan hanya beras loh ya. Kalau tadi Mas Doni sampaikan swasembada pangan, pangan itu berarti hortikultura, kita bicara ruminansia, kita bicara tanaman pangan, Ekosistemnya. kita bicara ya tentu ekosistem gitu ya. Jadi nggak bisa dibebankan seluruhnya kepada Kementerian Pertanian, tetapi ini tugas kita bersama. Jadi kalau tadi Pak Langgeng, Pak Listio Sigit juga mempersiapkan Satgas, kita ini semua kemarin terbantu sama teman-teman Satgas Pangan. Iya. Jadi harga stabil, kemudian keterlibatan Satgas Pangan daerah, ini luar biasa. Jadi jangan ada dikotomi TNI, Polri gitu, nggak usah lah. Iya, Tapi iya. sekarang tujuan utamanya adalah bagaimana kita mempersiapkan pangan nasional, ya, bagaimana kita punya cadangan pangan nasional, dan kita tatap Indonesia Ya, Emas ini 2045. Keroyokan atau kolaborasi, jadi kerja bareng. Makanya Anda semua yang ada di sini itu punya beban masing-masing. Tapi yang paling utama ini kalau kita bicara dari kacamata rakyat ya sebagai penghasil beras itu sendiri, sudah aman belum posisinya dalam ekosistem ini, Pak Saiful? Jadi begini, kalau kita bicara soal ekosistem perberasan nasional itu terbagi tiga pilar. Satu itu produsen, dalam hal ini petani yang bertanggung rakyat? jawab, ya petani rakyat yang bertanggung jawab di sektor hulu. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah industri perberasan. Dan yang ketiga baru konsumen. Ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat satu sisi. Hulunya saja yang diurus, ya kemudian industrinya nggak diurus, atau kemudian konsumennya juga tidak diperhatikan. Karena kenapa? Jadi gini, untuk industri perberasan ini pun nggak terbagi tiga. Ada yang kecil yang dikonsolidasi oleh asosiasi atau komunitas penggilingan padi rakyat, ya, Kostralik. Ada juga yang penggilingan padi kecil menengah, ada juga penggilingan padi yang besar-besar. Ya. Nah, kita ingat bahwa penggilingan padi kecil menengah ini jumlahnya besar juga 150.000. Dan sekarang yang aktif itu tidak lebih dari 25%. Karena Pertama persoalan gabah yang terlalu mahal, ya kan? Yang kedua teknologi mereka ini dulu waktu zaman Pak Harto ya tahun 1985 swasembada, mereka inilah tulang punggungnya. Nah, teknologinya itu tidak pernah dimodernisasi.
Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak bisa memproduksi beras yang nama kategorinya premium. Mereka hanya bisa terbatas diproduksi di beras medium. Padahal harga gabah sama buat yang medium maupun buat yang premium itu sama-sama 6.500. Nah, tetapi mereka penggilingan padi kecil menengah ini yang jumlahnya besar, kalau dilihat sepanjang Pantura itu ya, yang dulu itu menjadi tulang punggung produksi beras nasional, itu sekarang tinggal bisa dihitung berapa persen yang bisa hidup. Secara pasar udah kalah saing. Secara pasar udah kalah. Nah, yang berikutnya yang ini soal konsumen. Jadi begini, ada kekeliruan terbesar begini ya, saya ya pandangannya. Jadi kita jangan hanya melihat soal luasan tanam, ya, luasan tanam. Atau kemudian berapa nanti yang akan dihasilkan. Yang harus kita perhatikan berapa produktivitas kita dan berapa rendemen yang dihasilkan menjadi beras. Dengan luasan yang ada? Iya, kalau hanya gabah terus kemudian dihitung, beras yang nggak dihitung, ujung-ujungnya nanti kita ribut, bisa defisit. Nah, kita tahu sejak 2023, ya hampir rata-rata per hektar ini sangat sulit untuk di atas 5 ton per hektar. Itu di lahan-lahan yang produktif yang dulunya. Nah, kalau sekarang ini kemudian hasil hanya 6 ton saja, 5 ton, 6 ton, ini nggak akan mumpuni. Jadi sehingga tanggung jawab pemerintah bukan hanya soal bagaimana memperbanyak atau memperluas lahan pertanian, tetapi produktivitas dan rendemen. Kami sebagai penggilingan padi kecil menengah, kalau rendemennya itu bagus, ya 58% misalnya kita happy. Oke, tahan dulu di situ. Kita baru bicara di hulu dulu nih ya. Karena kan harus everybody happy gitu kan. Karena kalau swasembada itu bukan berarti satu pihak yang bahagia, yang lainnya kemudian menderita. Pak Cecep, soal roadmap sebenarnya. Karena semua pemangku kepentingan termasuk kita yang ada di sini itu kan harus paham dengan tugasnya masing-masing. Tapi semua bisa bekerja dan berjalan dengan baik sampai target yang diinginkan swasembada itu bisa tercapai. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Oke, di sini Kadin ini hadir justru untuk mensukseskan tentunya adalah program Pak Presiden. Beberapa kali Pak Presiden juga hadir di acaranya Kadin dan terakhir juga Kadin ikut serta dalam acaranya Pak Presiden kemarin. Jadi memang Kadin juga ditekankan untuk mensukseskan swasembada pangan ini. Jadi kita akan ikut gotong royong. Konkretnya? Ya, konkretnya tentu Kadin akan mengisi ruang-ruang kosong dari supply chain yang ada. Kayak tadi kita bicara semuanya selalu bicara produksi. Tapi ada satu hal yang mungkin belum tersisipkan atau belum terpikirkan. Bagaimana sistem distribusi dan logistiknya. Memang sistem distribusi dan logistik ini bisa dikatakan investasi yang paling mahal. Kemudian yang kedua paling rumit juga. Nah, justru disitulah Kadin mungkin hari ini bukan mungkin ya. Saya kebetulan waketum bidang peternakan. Justru celah-celah yang paling banyak itu justru di distribusi dan logistiknya. Kami tentu sebagai private company atau swasta akan hadir mengisi ruang-ruang kosong yang hari ini supaya sukses. Karena kan bicara ketahanan pangan itu tidak hanya bicara ketersediaan pangan. Ruang kosongnya diisi dulu. Ruang kosongnya. Keamanannya juga harus dijamin. Ya, kan? dan yang terakhir adalah bagaimana masyarakat bisa menggapai produk itu. Gitu. Jadi percuma produksi misalkan ada di Jawa Barat melimpah, tapi di Indonesia Timur kekurangan. Nah, tentu ada distribusi dan logistik. Nah, disinilah nanti kami melihat bahwa di sini adalah salah satu celah kami akan masuk di sana. Iya, tapi kalau pelaku usaha kita bicara bisnis kan profit oriented ini. Bagaimana biar ada titik temu? Ya tentu pasti setiap ada challenging ada opportunity gitu. Nah, justru melihat opportunity ini melihat bahwa ini justru adalah bahan untuk profitabilitas tahun ini di mana yang lain sedang turun, infrastruktur turun, perumahan turun, daya beli masyarakat turun, makanya kita berbondong-bondong swasta masuk ke pangan, tentunya untuk mendorong, mensukseskan program pemerintah ini. Oke, menarik. Sepertinya kita sudah di jalan yang benar ini ya. Tinggal nanti kita pertajam di segmen berikutnya, dan saya juga mengundang partisipasi Anda pemirsa. Silahkan kalau Anda ingin memberikan pertanyaan, komentar, bisa melalui kolom komen di channel YouTube Nusantara TV Official yang saat ini juga kami siarkan secara live streaming. Pemirsa, jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.